Halo Sobat Urban, selamat datang kembali di channel Urban Farming. Mari belajar seputar lingkungan, pertanian urban, dan kewirausahaan, serta temukan inspirasi bisnis menarik lainnya di konten mingguan kami. Pada video kali ini, kita akan membahas cara budidaya lobster secara lengkap, mulai dari nol, dari yang paling dasar, sampai siap panen dan dijual. Lobster adalah salah satu hewan air yang nilai jualnya sangat tinggi. Di pasaran, lobster dikenal sebagai menu premium. Bahkan di restoran seafood, satu porsi lobster bisa dihargai sangat cukup mahal. Yang jadi pertanyaan banyak orang adalah, apakah lobster bisa dibudidayakan? Apakah harus di laut? Apakah butuh modal besar? Jawabannya adalah, lobster bisa dibudidayakan dan bahkan bisa dimulai dari skala kecil, bahkan dari rumah. Di video ini, kita akan menjelajahi jenis lobster yang cocok untuk budidaya, cara menyiapkan kolam, cara memilih benih, cara memberi makan, perawatan harian, sampai cara panen dan hitung-hitungan keuntungannya. Jadi pastikan tonton sampai selesai, karena semua akan dibahas pelan-pelan dan mudah dipahami. Pegang kopi atau teh kamu, duduk santai, dan mari kita mulai. Sebelum masuk ke teknis, kita kenalan dulu dengan lobster. Lobster adalah hewan air dari kelompok Crustacea, satu keluarga dengan udang dan kepiting. Lobster punya ciri khas cakit besar, tubuh keras, dan gerakan lambat tapi kuat. Di Indonesia sendiri, lobster dibagi menjadi dua jenis besar. Yang pertama yaitu lobster air laut, dan yang kedua lobster air tawar. Untuk budidaya pemula, lobster air tawar adalah pilihan yang terbaik. Jenis lobster air tawar yang paling banyak dibudidayakan adalah lobster red claw. Kenapa red claw? Karena mudah beradaptasi, tahan terhadap perubahan air, pertumbuhannya cukup cepat, dan permintaan pasar stabil. Lobster red claw bisa hidup di kolam terpal, kolam beton, bahkan akuarium. Berbeda dengan lobster laut yang butuh air laut stabil, peralatannya lebih mahal, dan resikonya lebih tinggi. Jadi, kalau kamu baru mulai, fokus dulu lobster air tawar. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam persiapan kolam. Lobster air tawar bisa dipelihara di kolam terpal, kolam beton, fiber, akuarium untuk skala kecil. Dan yang paling umum dan ekonomis adalah kolam terpal. Contoh ukuran kolam adalah panjang 2 meter, lebar 3 meter, dan tinggi air 40-60 cm. Kolam tidak perlu terlalu dalam, karena lobster lebih banyak bergerak di dasar kolam. Ini adalah kunci penting dalam budidaya lobster, karena lobster punya sifat kanibalisme, artinya bisa saling memangsa, terutama saat lobster sedang ganti kulit atau molting. Kalau tidak ada tempat bersembunyi, lobster yang lemah bisa dimakan lobster lain. Oleh karena itu, dasar kolam wajib diberi tempat persembunyian. Bisa menggunakan pipa perlawan yang dipotong, batu bata berlubang, genteng bekas, dan batok kelapa. Untuk aturan amannya yaitu satu lobster, satu tempat sembunyi. Semakin banyak tempat sembunyi, semakin kecil risiko kematian. Lalu selain tempat persembunyian, air adalah faktor utama dalam budidaya lobster. Kalau airnya buruk, lobster mudah stres dan mati. Untuk standar air yang baik adalah pH 7-8,5. Dengan suhu 24-30 derajat Celcius, air tidak bau dan tidak terlalu keruh. Gunakan aerator supaya oksigen dalam air cukup. Dan untuk penggantian airnya adalah 10-20% setiap minggunya, dan jangan ganti air sekaligus. Air yang stabil lebih penting daripada air yang selalu sering diganti. Keberhasilan budidaya sangat ditentukan dari benih. Untuk ciri benih lobster yang bagus yaitu gerakannya aktif, warna cerah, capit lengkap, tidak ada luka, dan ukurannya seragam. Kalau ukuran benih yang ideal 5-7 cm, dan benih bisa dibeli dari peternak lokal, balai benih, dan penjual terpercaya. Hindari benih yang terlalu murah atau terlalu lemah. Jangan tergoda menebar terlalu banyak. Untuk aturan amannya adalah 5-10 ekor per meter persegi. Kalau terlalu padat, lobster mudah stres, pertumbuhannya lambat, dan kanibalisme meningkat. Budidaya lobster lebih aman pelan-pelan tapi stabil. Untuk makan lobster sendiri, lobster adalah hewan omnivora, artinya dia bisa makan hewan dan tumbuhan. Jenis pakan yang bisa diberikan yaitu pelet khusus lobster atau udang, ikan kecil atau ikan rucah, keong mas, dan cacing tanah. Atau bisa juga sayuran seperti kangkung atau bayam. Dan kandungan protein idealnya adalah sekitar 25-35%. Untuk waktu pemberian makannya, 1-2 kali sehari dengan waktu sore atau malam hari.
Jangan memberi pakan berlebihan karena sisa pakan bisa mencemari air. Lalu selanjutnya, lobster tumbuh dengan cara ganti kulit atau yang disebut molting. Lalu saat molting, lobster sangat lemah, tidak bisa bergerak cepat dan mudah diserang oleh lobster lain. Oleh karena itu, tempat sembunyi harus cukup, air harus tenang dan stabil, dan jangan sering diangkat atau diganggu. Molting yang lancar menandakan lobster tumbuh sehat. Lalu untuk perawatan harian, sebenarnya sangatlah sederhana. Setiap hari, cek apakah ada lobster mati, cek aerator berfungsi, dan perhatikan gerakan lobster. Kalau ada lobster mati, segera angkat agar air tidak tercemar. Lalu setiap minggu, ganti air sebagian, bersihkan sisa pakan, dan cek kondisi kolam. Kalau air mulai keruh atau bau, lakukan penggantian air lebih cepat. Lobster air tawar bisa dipanen pada umur 6-8 bulan. Untuk ciri lobster yang siap panen, ukuran sudah besar, capitnya kuat, warna cerah, dan gerakan aktif. Panen bisa dilakukan sekaligus atau bertahap sesuai ukuran pasar. Lalu untuk contoh simulasi keuntungannya sederhana. Tebar 100 ekor benih. Untuk tingkat hidupnya 80%. Lalu hasil panen sekitar 80 ekor dan harga jual 70-100 ribu per ekornya. Lalu untuk pendapatan kotornya sekitar 5,6-8 juta rupiah. Dengan modal awal sekitar 3 jutaan. Potensi keuntungannya cukup menarik untuk skala rumahan. Lalu untuk kesalahan yang sering terjadi, itu menebar terlalu padat, tidak ada tempat sembunyi, air jarang dicek, dan pakan berlebihan. Hindari kesalahan ini agar lobster bisa tumbuh maksimal. Jadi begitu Sobat Urban, budidaya lobster bukan hal yang mustahil. Dengan persiapan yang benar, perawatan rutin, dan kesabaran, budidaya lobster bisa jadi usaha jangka panjang yang menjanjikan. Kalau video ini bermanfaat, like, subscribe, dan tulis di komentar mau coba budidaya lobster. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Urban Farming Indonesia.